Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diangkat di alam malakut. Di alam malakut, Nabi Ibrahim melihat kejadian-kejadian yang ditontonkan atau dipertunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim ditunjukkan ada orang yang sedang bermaksiat, bermabuk-mabukan, mencuri, dan lain sebagainya. Allah bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, "Ya Ibrahim, sebaiknya aku apakan orang ini?" Tanya Allah pada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Ya Allah, mereka ini hidup di duniamu, mereka ini hidup di bumimu, tapi tidak mau taat, tapi tidak mau beribadah pada Engkau. Justru mereka malah melakukan kemaksiatan dan melanggar perintah Engkau. Maka bunuh saja ya Allah," kata Nabi Ibrahim. Kemudian Allah tunjukkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang ditunjukkan kepada Nabiullah Ibrahim. Dengan jawaban yang sama, Nabi Ibrahim menjawab, "Ya Allah, matikan saja mereka ya Allah, karena mereka hidup di bumi Engkau. Mereka bermaksiat dan melakukan dosa dan tidak mau taat kepada Engkau. Maka bunuh saja ya Allah." Singkat cerita, apapun yang Nabi Ibrahim jawab, yang Nabi Ibrahim katakan, semua dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu saat setelah beberapa kejadian itu terjadi dan Nabi Ibrahim melupakan kejadian di alam malakut. Ketika di dunia, Nabi Ibrahim menunggu zuriyah atau keturunan. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim lama sekali mempunyai keturunan, sehingga suatu saat beliau mempunyai anak yang bernama Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim sedang sangat mencintai anaknya, datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat mimpi beliau diperlihatkan bahwa Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih Ismail anaknya. Nabi Ibrahim bertanya pada Allah, "Ya Allah, ini adalah buah hati saya. Ini adalah samratul fuadi ya Allah. Kenapa harus saya sembelih?" kata Nabi Ibrahim. Lalu Allah mengingatkan kejadian di alam malakut. "Ya Ibrahim, dulu waktu engkau kuangkat di alam malakut dan kutunjukkan beberapa kejadian yang dilakukan oleh beberapa manusia yang bermaksiat kepadaku. Maka engkau menyuruh aku untuk membunuhnya. Padahal engkau tahu itu adalah umatku, itu adalah ciptaanku. Seenaknya saja engkau menyuruh aku untuk membunuhnya," kata Allah. Kemudian Nabi Ibrahim tidak bisa berkomentar lagi karena beliau teringat apa yang terjadi di alam malakut. Singkat cerita, Nabi Ibrahim menuruti apa yang Allah perintahkan, yakni untuk menyembelih Nabi Ismail. Akan tetapi kejadian itu hanya untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim, yang pada akhirnya Nabi Ismail juga diselamatkan dari kurban penyembelihan yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, yang kita kenal saat ini adalah Hari Raya Kurban. Itulah sedikit kisah dan cerita singkat mengenai kejadian sejarah kurban yang terjadi pada Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam. Dan sejak saat itu Nabi Ibrahim sangat bijaksana di dalam menyikapi apapun yang terjadi dan kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Nabi Ibrahim semakin bijak. Dan ini yang menjadi panutan para ulama kita. Bahwasanya ketika melihat kemaksiatan, kita tidak boleh membenci kemaksiatan itu. Kan tetapi kita harus berharap bahwa orang yang melakukan kemaksiatan itu kita doakan, kita harapkan agar kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Demikian kisah singkat perjalanan Nabi Ibrahim di alam malakut yang menjadikan beliau sangat arif dan bijaksana di dalam menyikapi apa yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.